Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadahnya yang kudus dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kiranya kita memuji Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Mari kita naikkan pujian, datang menyembah Raja yang mulia. Datang menyembah Raja yang mulia, ku mau memuji tentang kasih-Nya sejak dahulu. Demikian firman Tuhan untuk kita yang masuk dalam ibadahnya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita lanjutkan terus puji-pujian pada Tuhan. Jemaat saya persilakan duduk dulu. Lalu kita naikkan pujian Yesus Tuhan Gembalaku.
pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Kejadian 3 ayat 1-7 dan dilanjutkan dengan Roma 5 ayat yang ke-12. Mari kita membacanya secara bertanggapan, dimulai saya, dilanjutkan jemaat terkasih sampai selesai. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Semakin jauh pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini. Berbahagialah kita sekalian yang mendengarkannya dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Cuma terkasih, tiba saatnya kita akan mengaku akan dosa-dosa kita. Mari kita datang ke bawah kakinya dengan hati yang hancur. Akuilah segala dosa yang kita perbuat. Ku sesal akan diriku. Ku sesal akan diriku, menentang Tuhan selalu. Acaplah lemah imanku, menolakkan kasih-Mu dengan congkak kataku. Hanya cinta diriku, dengan congkakku berkata, hanya cinta diriku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mendengarkan ayat firman Tuhan untuk kita mengakukan dosa-dosa kita sebentar. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dengan kasih-Mu yang besar, taklukkanlah si aku. Dengan kasih-Mu yang besar, taklukkanlah si aku. Jadikan aku milik-Mu, untuk masyhurkan nama-Mu. Sandar rahmat kataku, hanya mengasihi-Mu. Sandar rahmat kataku,
Saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan, kembali Tuhan memanggil kita untuk datang di hadapannya. Dengan segala kerendahan hati mengaku dosa kita dan memohon belas kasihan pengampunan daripadanya. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami adalah orang-orang yang sungguh sangat mencintai diri kami. Dan kadang-kadang cinta Tuhan itu hanya sebatas bibir saja. Kami terus melakukan dosa di dalam hidup kami. Bahkan kadang tanpa ragu, secara sadar kami melakukannya. Lalu pikiran kami, keinginan hati kami, tutur kata kami, dan sikap hidup kami. Kami datang padamu ya Tuhan mengaku itu semua. Dan hanya Engkau Allah yang dapat menyucikan dan melayakkan kami. Sehingga kehadiran kami dalam ibadahmu boleh berkenan kepada Tuhan. Kami memohon ampunan-Mu ya Tuhan. Sucikan, layakkanlah kami ya Tuhan. Dan biar kiranya anugerah-Mu, rahmat-Mu kembali boleh memenuhi kami. Oleh kebenaran firman-Mu untuk kembali menuntun kami. Untuk terus mau hidup benar di hadapan Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Dan menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hidup diperbarui. Semakin serupa Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit, jadi juru selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14 berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Puji nama Tuhan. Di dalam Kristus, Dia menjadikan kita sebagai miliknya sekalipun kita hanya seorang berdosa. Semua milikku Tuhan yang beri sejak ku percaya kepada-Nya. Mari kita meresponi kasih anugerah Tuhan yang limpah dengan penuh rasa syukur. Semua milikku Tuhan yang beri sejak ku percaya kepada-Nya. Tiada yang dapat ku banggakan, ku hanya seorang berdosa. Ku hanya seorang berdosa, diselamatkan oleh-Nya. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa. Ku seorang berdosa, selamat. Kini hatiku bersuka cita, hatiku bersuka cita. Ingin kabarkan Injil Tuhanku, agar orang tahu bahwasanya ku orang berdosa, selamat. Ku hanya seorang berdosa, diselamatkan oleh-Nya. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa. Ku seorang berdosa, selamatlah. Puji nama Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi setiap kita dan lakukanlah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Mari bersama-sama dengan gereja segala apa dan di segala tempat kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bukannya Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekudusan yang punyamu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu, tunjukkanlah Tuhan.
Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu, tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Diberkati Anda baik yang di gereja atau yang di rumah saat ini. Semoga kebaktian pendek ini betul-betul memberikan suatu kekuatan, suatu semangat, suatu pegangan yang lebih indah dalam Tuhan akan diberikan semua itu kepada Anda. Mari saya ajak Anda semua baik yang di gereja, di jemaat, ya yang di rumah, sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami ucapkan terima kasih. Siapakah gerangan kami manusia Tuhan? Bukan kami lebih baik dari orang lain, tapi kalau sampai saat ini kami masih dipelihara oleh Tuhan semata-mata karena anugerah serta cinta kasih Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, kami semua lahir di dalam dosa, hidup di dalam dosa. Bahkan satu saat kami akan mati di dalam dosa. Tapi karena anugerah Tuhan kami saat ini boleh kenal Tuhan, Juru Selamat. Dengan darahnya kami ditebus, dengan nyawanya kami diselamatkan. Tuhan biarlah Tuhan kami yang masih sehat saat ini, yang masih tidak terancam dengan COVID Tuhan, semata-mata karena anugerah cinta kasih Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami tetap terangkat. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini berbicara, Tuhan menghibur, menguatkan, bahkan menegur. Bapa dalam surga, ajarkanlah kami Tuhan, belajar dari sejarah. Selama setahun yang lalu kami betul-betul melihat Tuhan menyaringkan, memukul lonceng kepada dunia, kepada Indonesia, kepada setiap kami. Bila kami mendengarkan Tuhan, kami mengetahui Tuhan apa yang harus kami pelajarin di dalam sejarah ini. Dengar doa kami Bapa, berkati jemaat Tuhan. Semoga dalam saat yang paling sulit ini, kami kenal Kristus, Yesus Juru Selamat, satu-satunya yang boleh kami pegang. Memberikan pengharapan saat ini dan pengharapan akhirnya. Biarlah Tuhan kami yang sudah mengenal Tuhan, kami betul-betul menyerahkan hidup ini. Sisa waktu yang tidak banyak Tuhan, kami kerjakan. Kami muliakan apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kami. Terima kasih, sucikan hamba-Mu yang lemah ini. Biarlah setiap yang dikatakan diurapi oleh Roh Kudus, penuh dengan kuat kuasa Tuhan. Sehingga Tuhan semua, baik yang berbicara, baik yang mendengar, diberkati oleh Tuhan. Dengar doa kami Bapa, sebentar kami akan buka firman Tuhan. Tuhan siapkan hati kami, sehingga betul-betul kami merasakan Tuhan Engkau menyapa. Firman Tuhan menghasilkan 30, 60, bahkan 100 ganda dalam kehidupan kami. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu, setiap ciptaan Tuhan saat ini yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, nama yang mulia, kami sudah berdoa. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering mendengarkan suatu perkataan demikian. Belajar dari sejarah.
Belajar dari sejarah. Sejarah itu history. Ya, itu dari dua kata, his story. Ya, berarti ceritanya, ya, karyanya dia, yaitu Tuhan. Saudara-saudara sekalian, bicara mengenai belajar sejarah, saya rasa banyak sekali yang boleh kita pelajari. Tapi the first lesson, ya, suatu pelajaran yang pertama, lesson yang pertama, kelas yang pertama adalah belajar dari sejarah ciptaan manusia, jatuhnya manusia, serta yaitu keselamatan Tuhan yang diberikan kepada manusia. Ini sangat penting, saudara sekalian. Kalau Anda dan saya tidak belajar dari kelas yang pertama, chapter yang pertama, Anda betul-betul belum belajar dari sejarah. Sejarah yang paling penting adalah jatuhnya manusia. Tapi sebelumnya, ciptaan yang mulia. Kejadian pasal 1, tolong ditayangkan firman Tuhan. Firman Tuhan tolong ditayangkan. Ya, perhatikan saudara sekalian. Ini Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Anda akan melihat suatu kemuliaan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Next. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, ya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, perhatikan 28. Saya hanya ambil A-nya saja, Allah memberkati mereka. Jadi saudara sekalian, ini kata berkat pertama kali dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Tuhan memberkati mereka. Saudara sekalian, pasal 2. Ya, tadi sebelumnya sudah dibacakan dalam pasal 3. Ya, ayat 1 sampai 8. Nah, ini pasal 2 ayat 16 mengatakan, lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ini kebebasan. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu bebas sebetulnya. Diberikan kebebasan, tapi ingat, dalam kebebasan itu ada suatu limit. Ada suatu batasan. Nah, ini yang saat ini dilupakan oleh banyak orang. Termasuk anak Tuhan. Saya mau bebas. Tidak. Ya, next. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan. Ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Nah, ini gak bisa bebas. Semua engkau pilih bebas. Tapi ada satu pohon itu tidak boleh dimakan. Ini suatu limit. Ya, suatu limitation. Ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, diubah sekarang. Ya, kenapa? Next, ya. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan apa? Terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, ini loh saudara sekalian, seperti Allah. Humanism intinya itu, kita manusia itu Allah-Allah kecil. Nah, ini yang membuat akhirnya memberontak kepada Tuhan. Ya, akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik, ya, dan yang jahat. Ya, next. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, yaitu lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dengan suaminya pun memakannya. Ya, next. Maka terbukalah mata mereka. Ya, berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ya. Nah, next ini 14-15 ini janji. Nah, ini way out yang Tuhan berikan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Karena engkau telah berbuat demikian, ya terkutuklah engkau di antara segala ternak
dan di antara segala binatang hutan. Dengan pertemuan lah engkau akan menjalar dan debu tanahnya lah akan yaitu kau makan seumur hidupmu. Dari ayat ini kelihatannya imajinasi kita bisa membayangkan ular waktu itu mungkin ada kakinya. Ya ada kakinya bisa jalan, tapi sekarang enggak, terkutuk enggak bisa. Dengan tubuhmu engkau harus jalan. Ya. Nah seterusnya 14, 15. Nah ini perhatikan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunanmu akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan yaitu meremukkan tumitnya. Perhatikan ya. Permusuhan antara engkau dengan perempuan. Ya. Perempuan itu keturunan perempuan. Nirendahoi. Ya. Jadi keturunan perempuan. Bukan keturunan laki. Ingat ya. Nah ini satu hal yang indah sekali. Ini satu hal yang luar biasa sekali saudara sekalian. Jadi dari 3 faksal kejadian. Ya. Yang pertama. Kedua. Yang ketiga, saudara kita bisa melihat suatu gambaran yang sempurna. Engkau dan saya manusia, Adam Hawa, diciptakan dengan satu kondisi yang sangat mulia. Tapi akhirnya manusia jatuh. Tapi puji syukur kepada Tuhan, dalam kejatuhan itu masih ada rahmat, masih ada anugerah, masih ada pertolongan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, teman-teman yang saya kasih, semoga sejarah yang mula-mula ini perlu Anda pelajari. Saudara sekalian, kejadian selama 1 tahun pandemik, baik di Indonesia, luar negeri. Semua itu pada chaos dan kacau. Bencana alam terjadi, baru memasuki bulan pertama, sudah kejadian malapetaka di sini sana. Pesawat jatuh, ya, longsor, banjir, di mana-mana. Saudara sekalian, selama setahun saya percaya semua kita merasakan suffer. Ya. Merasakan menderita. Sampai kapan? Nah, dengan berita-berita yang ada, kelihatannya hal ini bisa berkepanjangan. Nah, dalam kondisi semacam ini, tidak sedikit orang Kristen dalam ujian berat ini bertanya, Tuhan ada enggak? Kalau Tuhan ada, di mana cinta kasih Tuhan? Apakah Tuhan masih mencintai saya? Surat pertanyaan semacam ini banyak sudah mulai menggoda hati orang Kristen. Saudara-saudara sekalian, dari ciptaan semula saya simpulkan dan saya minta Anda camkan dalam hati. Hati Tuhan kepada ciptaan manusia Adam dan Hawa itu yaitu hatinya memberkati. Saudara sekalian, dalam ciptaan dikatakan waktu mereka diciptakan itu Tuhan memberkati. Saudara sekalian, Anda dan saya itu sebetulnya objek yang akan diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau sampai saat ini, dunia chaos, kondisinya kacau, ya tidak ada hari depan saudara sekalian. Mei itu beautiful. Ya, Amerika itu dikatakan negara yang beautiful. Tapi sekarang jelas Mei pucai Mei. Ya, Amerika tidak lagi beautiful, tidak. Siang Kang Hong Kong, siang itu wangi, baunya sedap, enak. Siang Kang pucai siang, ya Hong Kong tidak lagi wangi saudara. Nah ini sebetulnya seluruh dunia. Tolong tanya, sampai di mana Anda melihat tidak ada bencana? Di mana-mana saudara sekalian, semakin kencang, semakin berat, semakin rapat penderitaan itu. Puji syukur kepada Tuhan. Jaminan ini harus dicamkan dalam hati setiap ciptaan manusia. Tuhan ciptaan Tuhan. Setiap umat Kristen Tuhan tetap mencintai. Dan sudah perhatikan ya. Dalam ciptaan Tuhan kejadian pasal 1. Dikatakan 5 kali Tuhan ciptakan dengan baik. Hari pertama, kedua, ketiga. Sampai hari 6 dikatakan amat baik. Perhatikan, kok bisa dari baik menjadi amat baik? Itu berarti saudara ada sesuatu unsur yang lain daripada yang lain. Puji syukur kepada Tuhan. Jawabannya di dalam ayat 26. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan katakan, ya kami akan ciptakan, ya kita akan ciptakan, yaitu menurut peta dan teladan. Diambusnya. Berarti apa saudara sekalian? Di sini loh keistimewaan. Manusia bukan binatang. Binatang bukan manusia. Lain saudara sekalian.
Anda dan saya diciptakan dalam kondisi yang luar biasa. Ciptaan yang paling tinggi. Kalau Anda melihat dalam Mazmur 8 ayat 4 dalam bahasa Mandarin, ayat 5 dalam bahasa Indonesia. Saudara sekalian, indah sekali. Bahasa Indonesia itu luar biasa. Ya, hampir seperti Allah. Ya, Mandarin mengatakan, Inggris mengatakan, 比天使微小 lower than, yaitu angel. Lebih rendah. Tapi Indonesia mengatakan hampir seperti Allah. Saudara sekalian, dari sini Daud, waktu melihat ciptaan Tuhan itu luar biasa. Dan melihat manusia yang kecil sebetulnya, ada sesuatu yang luar biasa. Nah, yang luar biasa itu adalah embusan roh yang kekal. Karena itu saudara sekalian, sekali lagi, Anda bukan dari evolusi monyet. Tidak. Tuhan tahu jelas satu saat ada teori, ya, Darwin mengatakan evolusi. Tapi sekali lagi saya katakan, sejak ciptaan yang pertama dikatakan menurut jenisnya. Ya, yaitu menurut jenis masing-masing. Anjing ya anjing. Ya kucing ya kucing. Kucing bukan macan-macan. Serupa mirip, tapi tidak sama. Manusia bukan monyet. Manusia bukan kera. Mirip, tapi tidak sama. Saudara sekalian perhatikan. Waktu Tuhan menciptakan, yaitu pohon-pohon. Tuhan berkata kepada bumi. Ya, lihat ya. Nah, waktu Tuhan menciptakan ikan, Tuhan berkata kepada air. Tapi waktu Tuhan menciptakan manusia, berkata kepada siapa? Kepada diri sendiri. Betul? Puji syukur kepada Tuhan, bukan kepada bumi, kepada diri sendiri. Kita akan ciptakan manusia menurut peta teladan kita. Jadi saudara-saudara sekalian, di sini saya akan mengajak Anda melihat ternyata Anda dan saya diciptakan itu lain daripada yang lain. Ciptaan yang paling mulia, yang lebih rendah dari malaikat. Tapi saudara sekalian, Anda dan saya serupa peta dan teladan yang Tuhan berikan. Roh yang Tuhan berikan itu kekal untuk selama-lamanya. Karena itu sekali lagi, dalam kondisi pandemik saat ini tidak sedikit, ya boleh dikatakan hampir semua manusia menderita, termasuk orang Kristen, termasuk anak Tuhan. Tapi dalam kondisi semacam ini, saya harap firman Tuhan pagi hari ini yaitu menguatkan Anda. Menguatkan Anda. Tapi sayang sekali akhirnya dalam Faksal 2 Tuhan mengatakan engkau makan akan mati. Dalam Faksal ketiga diulangi hal itu. Nah, iblis mengatakan saudara sekalian, tidak tentu mati. Tuhan tahu setelah engkau makan, engkau akan terang matamu. Engkau akan serupa dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, awas. Manusia mulai jatuh. Manusia tidak puas dengan kondisi keadaan ciptaan. Tergoda. Karena itu saya katakan sekali lagi. Dalam jatuhnya manusia, kalau Anda lihat Faksal 2, Faksal 3, akan saya katakan, awas. Tuhan kan Tuhan dalam kehidupanmu. Dalam kehidupanku. Ini penting sekali. Tuhan kan Tuhan. Jangan sampai kita hanya mau pakai Tuhan. Tapi tidak mentuhankan Tuhan. Saudara sekalian, saya percaya Tuhan memberkati. Dari mula, ya berkat itu sudah timbul. Aku memberkati. Tapi sekali lagi saudara sekalian, yang Anda saya cari bukan berkat. Itu akan otomatis terjadi. Tapi yang Anda saya perlu mempunyai sikap Tuhan kan Tuhan dalam kehidupanmu. Kalau Anda hari ini belum kenal Tuhan, tolong. Selama ini kenapa Anda menolak Tuhan? Karena Anda mentuhankan diri sendiri. Humanism mengajar kita itu semua Tuhan. Yang lain itu relatif. Termasuk Alkitab, termasuk orang tua, termasuk Tuhan. Itu kedua. Kalau saya merasa itu nyaman, itu kebenaran. Kalau saya merasa tidak comfortable bagi saya, itu tidak. Siapapun, saya tidak peduli. Kata-kata semacam ini banyak dikatakan oleh orang-orang anak-anak muda di dunia barat. Ya, let me alone. Ya, kepada orang tua sangat tidak hormat. Biarkan saya sendirian. Engkau jangan campur, ini urusan saya udah besar. Saya bisa menentukan. Tapi masalahnya saudara sekalian, kebebasan ini
Ya, jelas Tuhan berikan. Engkau bebas, engkau makan, silakan. Semua udah tersedia. Tapi ada satu yang tidak boleh engkau makan. Di sini kita melihat saudara sekalian, satu kebenaran penting sekali. Adam Hawa diciptakan dalam kondisi suci. Gitu? Tapi kesucian itu harus diuji. Karena itu saudara sekalian, ketaatan kepada Tuhan itu jauh lebih penting daripada kesucian. Kalau kesucian itu tidak diuji, tidak akan melihat. Tapi setelah diuji, baru nyata. Ternyata Adam Hawa berontak kepada Allah. Tidak mentuhankan Tuhan, Sang Pencipta kedua. Jangan cepat-cepat, jangan mudah-mudah tergoda oleh perkataan iblis. Dalam hidup kita, termasuk kita sebagai orang Kristen, ya, Paulus mempunyai pengalaman dalam Roma pasal 7. Celakalah aku, siapa yang bisa menyelamatkan? Ya, yang baik aku tahu tidak aku lakukan. Tapi yang jelek aku tahu tidak boleh, tapi aku lakukan. Apa artinya? Di dalam kita masih ada sudut peperangan secara nafsu, secara tubuh selama kita masih dalam dunia itu. Karena itu saudara sekalian, tidak ada satu orang boleh menyombongkan dirinya itu rohani udah ngetop. Gak usah lagi menuntut, gak usah lagi dekat dengan Tuhan. Tidak bisa. Selama Anda dan saya hidup dalam dunia, kita diuji, kita digoda. Karena itu doa Bapa kami, yaitu selamatkan aku lepas dari yaitu godaan Tuhan. Jemaat yang saya kasih, semoga Tuhan tolong kita. Dalam kejatuhan Adam dan Hawa, kita diajar hormati Tuhan. Begitu tidak menghormati Tuhan, begitu dengar suara-suara dunia, suara-suara daging, suara-suara nafsu, kita akan jatuh. Dan jangan coba-coba merasa diri kita itu kuat. Saudara sekalian, ya, Paulus terus menasihati jemaat di Asia Kecil, khususnya di Korintus. Jangan merasa dirinya itu pinter. Jangan merasa dirinya itu yaitu kuat. Jangan merasa dirinya itu bisa tegap, tidak ada. Karena itu Paulus mengatakan jauhilah godaan. Kalau itu membuat engkau jatuh, jauhi. Jangan coba-coba. Zaman dulu sama zaman sekarang lain. Kalau dulu dosa kita cari ke sana. Kalau hari ini saudara sekalian melalui high-tech yang tinggi, dosa itu ke rumah kita, ke kamar kita. Menggoda kita di tempat itu. Berapa banyak saat ini jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, anak-anak muda jatuh. Kenapa? Karena semua godaan itu. Semoga Tuhan tolong kita. Kita tahu saat bahwa saya mulia. Saya ciptaan Tuhan. Karena itu Yeremia mengatakan, ingat loh, Tuhan berkata, hatiku kepada kamu itu hati memberkati. Bukan hati mencelakakan. Tapi kalau kamu dalam penderitaan, itu dalam suatu proses. Jemaat yang saya kasih, engkau dan saya dalam satu proses. Melalui proses ini diuji sampai sejauh apa ketaatan kita. Sampai sejauh apa kemurnian, kesucian kita. Setelah diuji, baru tahu. Dan yang kedua, jangan tidak mentuhankan Tuhan. Hormati dia. Nomor satu, bukan manusia. Nah, jatuhnya Adam sebetulnya karena terlalu mendengar suara Hawa, istrinya. Bukan berarti tidak mendengar, tapi dalam hal ini tidak ada suatu prinsip. Adam diberikan suatu hak untuk menjaga istri juga, untuk menjaga bumi juga. Tapi dalam hal ini saudara sekalian, akhirnya dia jatuh. Jemaat yang saya kasih, semoga Tuhan tolong kita. Ya, hormati Tuhan, utamakan Tuhan. Engkau tidak akan rugi. Karena itu Yesus mengatakan jelas sekali, carilah apa? Kerajaan dan kebenaranku. Karena itu apa yang kau perlukan pasti akan kucukupkan. Yang ketiga terakhir, manusia jatuh, no way, tidak ada orang, no hope, tidak. Langsung saudara sekalian, dalam pasal 3 ayat 15, nanti keturunan perempuan. Nah saudara, ini satu nubuat. Saudara lihat ya, nubuat ini terjadi kapan? Setelah 4.000 tahun. Baru terjadi saudara sekalian.
Yaitu Galatia pasal 4 ayat 4 mengatakan, ya sampai waktunya Allah mengutus Yesus lahir di bawah Taurat. Nah ini saudara sekalian, ini digenapi. Nah keturunan perempuan itu perempuan yang bagaimana? Perempuan yang sudah menikah, bisa juga perempuan. Ya, perempuan yang belum menikah juga jelas. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Keturunan perempuan, Yesaya pasal 7 jelas, itu anak darah. Bongni, dengan anak darah saudara sekalian puji syukur kepada Tuhan. Jelas keselamatan Tuhan berikan adalah keselamatan yang sangat rumit sekali. Sangat complicated sekali. Ciptaan 6 hari dengan perkataan jadi. Sampai terakhir yaitu menciptakan manusia. Jadi dalam ciptaan Tuhan itu semesta ini dalam perkataan jadi. Tapi untuk menggenapkan keselamatan harus mempersiapkan 4.000 tahun. Setelah 4.000 tahun waktunya tepat, waktunya matang, lahirnya Yesus Kristus. Di dalam nubuat ini saya melihat bahwa sangat rumit sekali. Itu rahasia, Paulus mengatakan itu rahasia dari atas. Penjelmaan itu rahasia yang tidak mungkin kita kenal. Yang tidak mungkin kita semua tahu saudara sekalian. Tapi yang kedua, ini suatu keselamatan yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, lahir dari seorang darah. Seorang perempuan yang tidak menikah. Itu impossible. Tapi saudara-saudara sekalian, kalau Anda betul-betul percaya Tuhan ada dan Tuhan Maha Kuasa, bagi saya tidak sulit. Karena ciptaan Tuhan kita lihat saudara sekalian, banyak yang di luar rasio. Saudara percaya Adam diciptakan ya melalui debu kan? Tuhan ciptakan. Hawa diciptakan bukan melalui debu, tulang rusuk. Ini cara kedua. Tulang rusuk Adam diambil operasi ya, dibius oleh Tuhan, diambil diciptakan Hawa. Jadi Adam itu tanpa laki-laki, tanpa perempuan, Adam diciptakan. Ini cara pertama. Cara kedua, dengan laki-laki tanpa perempuan, yaitu Hawa diciptakan. Itu cara kedua. Yang ketiga, setelah ada Adam dan Hawa, cara ketiga itu secara natural. Sampai saat ini kita melihat natural itu yaitu suami, istri melahirkan Anda dan saya sampai saat dan seterusnya. Nah, tapi di dalam sejarah Tuhan melakukan satu cara dengan perempuan tanpa laki-laki. Nah, kenapa Tuhan harus dengan cara semacam ini saudara sekalian? Dengan cara ini jelas bahwa yang dilahirkan nanti bukan dari nafsu, tapi dari Roh Kudus. Karena itu kita lihat, malaikat mengatakan kepada Maria, nanti Roh Tuhan yang Maha Kuasa turun atas dirimu, engkau akan hamil. Dan engkau akan yaitu melahirkan seorang juru selamat, Immanuel. Jemaat yang saya kasih, rekan-rekan, teman-teman, di sini kita melihat satu hal yang penting sekali, bahwa hal ini sangat penting. Karena itu, saudara sekalian, kenapa kita hari ini harus percaya Yesus? Harus menerima Yesus. Hanya satu, tidak ada jalan lain. Kita hormati semua agama, tokoh agama, mengajar dengan baik kepada kita. Tapi sekali, tolong tanya, tokoh-tokoh yang hebat ini dalam sejarah, di mana mereka sekarang? Mereka meninggalkan kuburan, harus bersiarah, harus mencari, harus yaitu datang ke tempat yang jauh, pergi ke tempat yang jauh. Orang Kristen tidak perlu. Anda kalau ada berkat Tuhan ke Yerusalem, silakan. Holy Land. Banyak hal Anda bisa melihat menguatkan iman Anda. Tapi kalau tidak ada dana itu, tidak ada kesempatan itu, tidak usah kecewa. Kenapa? Keselamatan tidak diberikan di sana. Keselamatan diberikan dalam Yesus Kristus. Itu penting sekali. Itu penting sekali. Karena itu sekali lagi, kenapa hari ini saya menjadi orang Kristen? Kenapa hari ini saya tidak jadi dokter? Sebetulnya kakek saya mengatakan nanti engkau gede jadi dokter. Saudara sekalian, saya ada potongan loh jadi dokter. Tapi belum dijahit. Potongan itu ada. Kenapa saya katakan ini? Saudara, betul. Waktu ya 30 tahun yang lalu saya masih mengembalakan di Mangga Besar, sering ke Usadah. Di Usadah saudara sekalian, Hansip mengatakan selamat pagi dok, selamat pagi. Dalam hati saya, kapan saya jadi dokter? Saya tidak katakan iya, saya tidak katakan tidak. Karena kalau dia lihat dia dokter, berarti saya keluar masuk besuk itu lebih gampang saudara sekalian. Tidak kena waktu, puji Tuhan.
Nah terakhir tahun lalu saudara sekalian, ya saya tinggal di Green Garden. BCA saya sering ke sana. Ya pimpinan yang baru mengatakan, Bapak dokter ya. Bapak dokter, enggak. Saya pendeta, orang Surabaya, pimpinan dari bank ya BCA di Green Garden. Saudara sekalian, maka saya katakan ada potongan, tapi belum dijahit saudara sekalian. Puji syukur kepada Tuhan. Jemaat yang saya kasih, hari ini saya jadi hamba Tuhan, tidak menyesal. Tidak menyesal, walaupun tidak mengenapin apa yang diinginkan oleh kakek saya. Tapi saya sudah mengenapin, merespon, yaitu panggilan Tuhan sebagai hambanya. Sampai hari ini, sudah pelayanan 52 tahun. Saudara-saudara sekalian, kenapa saya tidak kendor? Karena saya tahu sangat yang saya layani bukan yang mati. Yang saya layani adalah yang hidup. Karena itu saya katakan terakhir. Kalau kita tahu kemuliaan ciptaan Tuhan itu saya. Diciptakan dalam kemuliaan Tuhan. Tapi saya jatuh. Tapi puji syukur kepada Tuhan, ada way out, ada juru selamat. Dan saya beritahu kepada Anda, keselamatan ini bukan hanya rumit, sulit didapatkan, tapi penuh dengan berkat. Dan dalam Kolose mengatakan, jelas sekali, pasal 1, bahwa kita diselamatkan, dosa kita ditebus oleh Tuhan. Ini pekerjaan besar. Tapi waktu saudara melihat Kolose pasal 2 ayat 9 dikatakan, semua kelimpahan Allah di dalam Yesus Kristus secara jasmania. Perhatikan, secara jasmania diberikan kepada engkau. Saya bukan orang yang ikut teori sukses, teologi sukses, tidak. Ya, teologi sukses bukan ajaran firman Tuhan, tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya sering mendoakan berkat Tuhan dicurahkan. Berkat Tuhan dicurahkan. Karena saya yakin sangat, ya Yesus Kristus kata Paulus kepada yaitu Timotius, bukan hanya juru selamat dunia yang belum selamat, tapi juru selamat orang Kristen. Ya, juru selamat apa artinya? Berarti di dalam kehidupan kekristenan kita masih banyak ujian, masih banyak kesulitan, masih banyak hal-hal yang tidak kita kenal. Tapi saudara-saudara sekalian, ada jaminan, ada berkat, dan juru selamat ini, Yohanes dalam pembuangannya ke Pulau Patmos, menuliskan Wahyu pasal 1, 17. Aku adalah Alfa, aku adalah Omega. Aku yang hidup. Ya, aku pernah mati, hidup kembali, hidup sampai selama-lamanya. Dan tanganku memegang kunci maut, itu plural. Kunci maut, keys. Itu plural saudara sekalian, berarti apa? Kuasa di dalam dia. Jemaat yang saya kasih, waktu kita belajar dari sejarah, ini adalah sejarah yang paling penting, yang terutama. Karena itu sekali lagi, terima dia. Jangan menyombongkan, jangan mengeraskan, jangan mendengarkan suara-suara. Jangan mengatakan esok hari masih ada waktu. Tidak saudara sekalian. Teman-teman kita yang kita kenal masih muda. Ya kita lihat begitu sehat. Setelah jatuh nggak lama pergi. Apa yang menjadi suatu peringatan kepada Anda dan saya? Dalam hidup ini, dua hal tidak bisa kita tebak. Satu, esok hari. Kalau esok hari masih milik kita, kita masih hidup. Tapi kalau esok hari bukan milik kita, berarti kita harus pergi. Yang kedua, accident. Accident terjadi di mana-mana, karena bencana alam dan sebagainya. Nah, dua hal yang tidak bisa diprediksi ini, Anda harus perhitungkan di dalam kehidupan Anda. Saya katakan sekali lagi, satu orang yang belum menghitung hal ini, dia pasti belum mendapatkan nilai hidup manusia yang sejati. Ingat ya, kalau dalam perhitungan Anda terus membuat rencana ke depan ini, nanti saya kuliah, saya belajar, saya kerja, saya posisi terus naik, saya berkeluarga, mempunyai anak cucu, bagus, itu semua harus direncanakan. Tapi kalau Anda belum pernah, yaitu memikirkan esok hari gimana. Satu hari 70, 80 tahun, meninggalkan dunia, kemana tempat tinggal kita? Di mana tempat yang kekal itu? Anda harus perhitungkan. Puji syukur kepada Tuhan. Kejadian pasal 1, kemuliaan ciptaan, yaitu Anda dan saya. Kedua, jatuh. Saya puji syukur kepada Tuhan, ada keselamatan, ada jalan, ada way out. Tinggal Anda mau respon tidak. Tuhan,
Di sini aku terima Engkau sebagai juru selamat. Aku beritakan Engkau melalui oral, melalui bibirku. Ceritakan keselamatan. Yang ketiga, dengan cinta kasih Kristus Kalvari, aku saksikan melalui gereja, melalui community, bahwa Engkau mencintai dunia ini. Semoga Tuhan memberkati. Esok hari gimana kita nggak tahu. Tapi sekali lagi, esok hari di dalam tangan Dia. Kristus dulu, sekarang, sampai selalu tidak berubah. Peganglah Dia, sandarlah Dia, beritakan Dia, saksikan Dia. Itu tanggung jawab Anda dan saya. Mari kita berdoa. Renungkan firman Tuhan. Responi firman Tuhan dalam hati Anda. Firman Tuhan mengatakan, hati percaya, mulut mengaku. Dia diselamatkan. Biarlah bukan dalam gereja jemaat, tapi di rumah masing-masing di mana Anda berada. Tuhan pun di tempat itu. Responi. Katakan kepada Dia, Tuhan, aku perlu Dikau. Aku perlu Dikau. Selamatkan aku. Jaga, lindungi aku. Firman Tuhan mengatakan, sandar kepadaku. Datang kepadaku, kayak Engkau yang letih lesu. Datang, aku akan memberikan peristirahatan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucapkan terima kasih. Tuhan, ini sejarah yang dicantumkan dalam firman Tuhan, Kejadian pasal 1, 2, dan 3. Kami tahu Tuhan, kami diciptakan oleh Tuhan, merupakan ciptaan, makhluk ciptaan yang paling tinggi, paling mulia. Tuhan, hati Tuhan dari semula mau memberkati. Tapi sekali lagi Tuhan, saat ini kondisi menjadi kacau, menjadi semeraut, menjadi seolah gelap di depan ini. Bukan karena Tuhan yang salah, tapi hati kami yang salah, respon manusia kepada Tuhan yang salah. Tuhan, kalau di antara itu adalah saya, Tuhan ampuni, ampuni, ampuni. Sehingga hari ini aku menerima Engkau sebagai juru selamat di dalam hatiku. Bapa dalam surga, kami serahkan juga gereja Tuhan. Saat-saat yang paling sulit ini Tuhan. Tuhan, kami tidak bebas keluar masuk, bahkan ke gereja pun kami merasa sangat takut. Tapi Tuhan, ampuni kami. Dulu waktu kami bisa datang, bebas datang, kami tidak menghargai Tuhan. Tapi satu saat Tuhan, kalau pintu telah dibuka, kondisi telah yaitu mengizinkan. Waktu orang mengatakan datang ke rumah Tuhan, kami akan meresponi dengan sangat senang sekali. Kami akan datang tiap hari Minggu ke rumah Tuhan. Dengar doa kami, berkati gereja-Mu di tempat ini, supaya Tuhan walaupun jemaat Tuhan tidak datang di gereja, tapi hati kami tetap tahu, mencintai gereja Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, hai Yerusalem, Yerusalem, yang mencintai Engkau akan diberkati. Karena di Yerusalem ada bait Allah. Demikian juga Tuhan, ajarkanlah kami untuk mengasihi gereja-Mu di tempat ini. Dengar doa kami, segala kepulauan gereja, perkumpulan gereja, kami akan doakan, kami akan dukung. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, nama yang mulia, kami sudah berdoa. Amin. 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 Puji syukur kepada Tuhan yang telah menyampaikan, telah memberikan kita kekuatan melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan sebentar bagi Bapak Ibu yang di rumah dapat menggunakan QR Code untuk persembahan yang akan disampaikan pada gereja. Namun apabila ingin memberikan persembahan atau perpuluhan yang melalui transfer, dapat melalui rekening yang terpampang di layar TV. Untuk itu kita akan mengiringnya dengan pujian Kasih Tuhan Selamatkanku. Dalam dosaku hanyut, jauh dari Tuhanku, beban dosa menekan, hatiku susahlah. Tuhan Maha Pengasih, Dia dengar tangisku, Dia menyelamatkanku tetap
selamatkanku dengan kasih besarnya, selamatkanku. Jiwa rohku serahkan untuk ikut Tuhanku, hidup dalam kasih-Nya, penuh bersyukurlah. Tuhan Maha Setia, patut kupujilah, setia melayani taat perintah-Nya. Kasih Tuhan selamatkanku dengan kasih besarnya, selamatkanku. Tuhan selamatkanku dengan kasih besarnya, selamatkanku. Cuma seundang untuk bangkit berdiri. Saat diserang bahaya, ku pandang Tuhanku, kasih-Nya yang melimpah, pasti ditolongnya. Tuhan Maha Penguasa, ombak pun taatlah. Ya selamatkanku tak binasalah. Kasih Tuhan selamatkanku dengan kasih besarnya, selamatkanku. Kasih Tuhan selamatkanku dengan kasih besarnya, selamatkanku. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur padamu ya Tuhan untuk segala berkat yang telah Kau curahkan di sepanjang hidup kami. Kami juga bersyukur padamu ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami pun ingin ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan yang kami berikan ya Tuhan untuk rumah-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan tangan-tangan yang telah terulur. Dan Engkau juga kiranya memberkati ya Tuhan uang yang terkumpul ini agar dapat kami gunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan, khususnya di GKY Gading Serpong ini. Dan kami pun boleh menjadi berkat ya Tuhan untuk jemaat ataupun orang lain yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga kiranya mengurapi ya Tuhan pengelola keuangan di rumah-Mu ini ya Tuhan, agar dapat menggunakan semua ya Tuhan uang-Mu ini dengan bijaksana ya Tuhan, dan dengan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali, lalu kita akan mendengarkan berita penggembalaan. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur untuk kebaktian pada hari ini. Tuhan telah memimpin dan menyertai kita semua. Kami ucapkan terima kasih buat Pak Ho yang sudah boleh datang untuk membagikan firman Tuhan. Hari ini saudara kita belajar satu hal yang sangat penting, sesuatu yang menjadi fondasi ya dari hidup kita sebagai orang percaya, belajar bagaimana manusia, saudara dan saya yang diciptakan begitu mulia, tetapi juga mengalami kejatuhan di dalam dosa. Dan dengan segala akibat yang kita juga rasakan pada dunia hari ini. Namun bukan berarti tidak ada harapan. Tuhan yang mengasihi, Tuhan juga yang memberikan jalan ya
keselamatan bagi kita semua. Puji Tuhan, saudara, kita melihat bagaimana memang dunia hari ini terus bergelut ya dengan begitu rupa persoalan dan tantangan termasuk di tengah-tengah bangsa kita, tetapi kita selalu mengingat bahwa memang apa yang terjadi di dunia ini semua ada di dalam Alkitab ya. Dan kita bersyukur kita memiliki pengharapan di dalam firman Tuhan. Hari ini kita kembali boleh dikuatkan. Saudara, saya mengajak kita untuk kembali bisa mempersiapkan diri di dalam perjamuan kudus minggu depan dan memasuki bulan Februari kita akan melanjutkan saudara ya topik-topik yang akan nanti berpuncak kepada 40 Days of Gospel pada tahun ini. Dan untuk saudara-saudara yang belum mengambil anggur dan roti perjamuan, saudara bisa mengambil di tata usaha pada hari kerja, jam kerja ya. Minggu depan kita akan mengadakan ibadah live streaming 3 kali oleh karena ada perjamuan kudus ya, jam 7.30, jam 10 dan jam 17 atau jam 5 sore demikian. Kemudian saudara, kebaktian doa hari Rabu malam, kita bersyukur untuk respon dan juga peran serta ya kehadiran Bapak Ibu jemaat di dalam ibadah doa Rabu, satu hal yang baik saudara ya. Kami melihat bagaimana sejak kita mengadakan kebaktian doa hari Rabu di awal tahun ini saudara ya, cukup banyak jemaat yang juga boleh ikut bersama-sama di dalam ibadah doa secara streaming ya, live streaming hari Rabu jam 19. Nah, saudara, ini kesempatan untuk kita kembali boleh semakin mengalami kuasa Tuhan ya. Semakin kita berdoa, semakin kita bersandar kepada Tuhan, artinya semakin kita merasakan bagaimana Tuhan menguatkan dan menopang kita. Dan itulah justru memang satu kesempatan untuk kita juga boleh bertumbuh semakin mengenal siapa Tuhan itu. Ya, jadi saudara, setiap Rabu malam jangan lewatkan. Saudara pulang dari kantor mungkin baru sampai rumah agak malam, gak apa-apa saudara ya. Itu masih saudara bisa langsung ikut begitu ya. Walaupun mungkin tidak saudara mulai dari jam 7, tapi saudara tetap bisa akses. Ya, demikian. Kemudian saudara, ini satu hal yang kembali diingatkan. Saudara bisa mendownload di Play Store, saudara ketik GKY spasi ya, kemudian eduk8.info. Kemudian saudara akan muncul di Play Store saudara, kemudian saudara install. Ya saudara, silakan boleh ditanyakan. Jadi saudara semua Bapak Ibu yang sudah anggota jemaat ya GKY Gading Serpong, mari saudara bisa segera download ya, atau saudara bisa ke website kita ya, ke website GKY Gading Serpong. Ya, baik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang mengasihi dunia ini, kami mau berdoa Bapa untuk segala hal yang masih menjadi pergumulan dan tantangan kesulitan yang tengah dihadapi oleh dunia hari ini, termasuk di tengah bangsa dan negara kami. Mengingat ya Bapak untuk begitu banyak orang-orang yang hari ini menderita, mengalami bencana alam dan musibah. Tuhan, berilah mereka kekuatan, ketabahan, supaya mereka ada kekuatan melanjutkan kehidupan mereka di tengah segala kesulitan dan penderitaan. Mereka tidak berputus asa. Mereka boleh bangkit dan mereka berjuang kembali membangun kehidupan mereka yang Tuhan masih karuniakan. Berkati segala upaya, baik itu perbaikan sarana prasarana yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Tuhan menolong
para pemimpin kami, para kepala-kepala daerah, segala bantuan yang dikoordinasikan supaya itu semua boleh dilakukan dengan sebaik-baiknya, dirasakan oleh semua masyarakat yang mengalami musibah. Kami berdoa juga Tuhan untuk program vaksin secara nasional yang sedang mulai dilakukan. Tuhan memberkati upaya percepatan program ini supaya bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan, sesuai dengan target. Seluruh rakyat dan masyarakat boleh menerima vaksin ini sehingga pandemi ini juga bisa diatasi dan bisa dilalui. Tuhan menolong segala upaya dari sektor-sektor yang berusaha untuk bangkit, berkati untuk pemerintah yang juga di dalam segala hal memikirkan bagaimana untuk memulihkan kembali ekonomi, kestabilan secara sosial kemasyarakatan. Tuhan menolong. Kami menyerahkan juga untuk orang-orang yang sakit karena COVID, di mana-mana Tuhan, baik di rumah-rumah sakit maupun yang mengisolasi diri di rumah masing-masing. Tuhan karuniakan kesembuhan. Tuhan berkati para dokter, para perawat yang bekerja, yang merawat siang dan malam di dalam kondisi saat ini. Tuhan berikan mereka ekstra kekuatan imunitas supaya mereka tidak sakit. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan GKI Gading Serpong. Tuhan berkati tiap-tiap rumah tangga, tiap-tiap keluarga. Berkati tiap-tiap penghidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Pimpin seluruh kehidupan keluarga-keluarga jemaat-Mu ya Tuhan di tengah-tengah masa-masa ini. Kami menyerahkan semua doa ini di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doksologi, doa berkat oleh Pak William Ho. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Om selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati kalian kepada Tuhan sumber berkat dan terimalah berkat yang berkelimpahan ini. Kami kembalikan semua syukur dan puji hanya kepada Dikau satu-satunya Kristus yang kami sembah. Tuhan, sucikan tangan hamba, tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang menciptakan langit dan bumi serta isinya saat ini. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat itu kepada setiap anak-anak Tuhan. Anugerah Yesus Kristus yang berkelimpahan, cinta kasih Allah Bapa yang tidak terhingga, berkat serta pertolongan daripada Roh Kudus memberkati kamu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dalam segala pergumulanmu, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai. Tuhan memberkati doa teduh.